Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Students, how Morning, are you ma'am. today? Fine, ma'am. Fine, ma'am. What about you? How about you? Oh, I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson today, kepada ketua kelas, please. Okay, friends, before we start study English today, let's pray together, please. Please. Adakah yang hari ini tidak hadir? Tidak. Hadir semua, Masuk ma'am. semua, Bu. Ma'am. Okay, good. Kalau begitu, before we start our lesson, silakan isi dulu absensi pada link Google Form yang saya kirimkan lewat WhatsApp group. Sudah. Kemarin saya sudah mengirimkan LKPD dan bahan ajar untuk materi pada pertemuan kali ini. Jadi, apakah sudah dibaca? Hari ini, we are going to discuss about new material. Last week, we discussed about expressing extended. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang tidak jauh dari pertemuan sebelumnya. Sebelum memulai pembelajaran, question for you. Have you ever asked someone what their plans or what are their plans for Sunday or for weekend or for holiday? Jadi, pada pertemuan kali ini, expressing intention. Expressing intention itu adalah kalimat atau ekspresi yang kita gunakan jika atau rencana kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, begitu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat materi pada pertemuan kali ini. Kita pada expressing intention ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Biasanya yang disebut expressing intention kalau dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks. Yang ketiga, menganalisa unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, menyusun kembali struktur teks, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ada yang udah tahu apa itu expressing intention? Belum, ma'am. Expressing intention means words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Jadi, expressing intention itu berarti kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana kita atau sesuatu yang akan kita lakukan atau yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi, apa itu expressing intention? Berarti kata atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan rencana kita atau sesuatu yang hendak kita lakukan di masa depan, ma'am. Betul, oke, good. Jadi, expressing intention itu adalah kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana kita atau apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, saya sudah membuat beberapa kalimat. Contohnya di sini, yang sebelah sini, ini adalah tentang asking atau cara menanyakan. Bagaimana kita menanyakan intention kepada seseorang. Nah, yang sebelah sini, ini adalah expressing intention-nya atau jawaban dari pertanyaannya. Yang pertama, asking intention ada what are you going to do? Yang kedua, any plan for the weekend? Terus next, are you thinking of? Next, do you have any intention of? And next, and the last, is it your intention to? Nah, ini adalah contoh kalimat untuk menanyakan intention atau apa yang ingin dilakukan oleh orang lain, begitu. Yang paling sering kita gunakan pastinya yang nomor satu, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, expressing intention-nya atau jawaban dari asking-nya tadi ini, yang pertama, he would like to. Yang kedua, he will. Yang ketiga, my mother is going to. Dan selanjutnya. Jadi, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Min. Oke, kalau belum ada, selanjutnya, rumusnya atau formulanya yang kita gunakan untuk mengekspresikan intention itu, di sini saya gunakan dua rumus atau dua pola umum. Yang pertama ada would like to. Would like to itu apa sih? Would like to itu artinya ingin
mau, akan, dan memiliki makna yang hampir sama dengan be going to. Di sini rumusnya ada S itu apa? Subject, ma'am. Oke, selanjutnya setelah subject plus would like to plus verb one. Verb one itu adalah kata kerja pertama. Oke, jadi contoh kalimatnya dari rumus ini tadi, we would like to get married on April 25th. Jadi, we-nya di sini sebagai Subject, ma'am. would like to-nya ditulisin, terus verb one-nya, kata kerja pertamanya menggunakan get. Selanjutnya, married on April 25th-nya ini sebagai kata keterangan. Begitu. Selanjutnya untuk be going to. Apa itu be going to? Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Kita sudah pernah membahas tentang simple future sebelumnya. Nah, be going to itu menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Rumusnya untuk be going to ada S di sini subject plus be itu adalah to be dari subjek itu sendiri. Jadi kalau to be-nya he, she, dan it, subjeknya he, she, dan it, berarti to be-nya menggunakan is. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya menggunakan M. kalau subjeknya you, baby, berarti to be-nya menggunakan R. Oke, good. Setelah be, plusnya going to. Jadi going to-nya dituliskan, setelah going to dituliskan, kemudian ada verb one atau kata kerja pertama. Contoh kalimatnya di sini, Saras is going to visit Mount Bromo next week. Jadi Saras di sini sebagai apa? Subject. To be-nya apa? Is. Nah, itu going to-nya di sini dituliskan. Terus verb one-nya atau kata kerja pertamanya di sini menggunakan visit. Mount Bromo next week-nya sebagai kata keterangan. Sampai sini ada pertanyaan? No, ma'am. Good. Lanjutnya, di sini ada contoh dialog tentang expressing intention. Kita lihat. Jaka, hai Doni. Doni yang menjawab, hai Jaka. Kemudian Jaka bilang, what are you going to do for this holiday, Doni? Doni menjawab, not really, how about you? Jaka bilang, I'm going to spend my holiday at my hometown. I would like to play football with my friend there. Kemudian Doni menjawab, your hometown, where is it? Katanya. Terus Jaka bilang, Lampung. I miss my hometown so much. It has been a year since the last time I visit my hometown. Jadi, ini adalah contoh kalimat yang menunjukkan expressing intention itu. Apakah dari contoh kalimat ini kalian sudah menemukan manakah kalimat yang dipakai untuk menanyakan atau menyatakan expressing intention itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Lucy, apakah bisa jawab? What are you going to do for this holiday, Doni? Itu bukan, ma'am. Betul, jadi kalimat yang digunakan untuk menanyakan expressing intention adalah bagian Jaka. Jadi Jaka menanyakan kepada Doni, what are you going to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Jadi Jaka bertanya apa yang akan dilakukan oleh Doni untuk liburannya kali ini. Lalu jawab, di manakah atau bagian manakah kalimat yang menyatakan expressing intention? Atau menjawab pertanyaan si Doni tadi tentang ekspresi itu. Oh, Anita? Yes, Mom. Tadi Bagian pertanyaannya apa? manakah yang menyatakan tentang expressing intention? I'm going to Oke, good. spend my holiday. Oke, Benar? good. Betul. Jadi yang di sini dari contoh dialog ini yang menyatakan expressing intention itu atau menjawab pertanyaan dari si Jaka tadi itu adalah bagian Jaka menjawab pertanyaan Doni. I'm going to spend my holiday at my hometown. Nah, jadi di sini si Jaka bilang apa yang ingin dilakukannya. I'm going to spend my holiday, kata dia. Saya ingin menghabiskan liburan saya di my hometown, di kampung halamannya. I would like to play football with my friend there. Saya ingin bermain sepak bola dengan teman-teman saya di sana. Oh, sampai sini sudah jelas?
Sudah jelas, Mem. Oke, kalau sudah jelas, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami atau mengerti materi kali ini, silahkan dikerjakan LKPD task 1 yang pilihan ganda, task 1 itu. Kemudian yang task 2, yang jumble words itu silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan pekerjaannya difoto seperti biasa, dikirimkan ke WhatsApp pribadi saya. Ada pertanyaan? No. Kalau tidak ada pertanyaan, I think for our learning today, it's good. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah aktif. Jadi saya rasa enough for today. Thanks for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.